Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Azura dengan nomor NIM 1262072131117 dari kelas MPI 3A. Saya akan melaksanakan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Peserta Didik yang diampu oleh dosen Dr. Indah Komsiah SAG MPD. Baik, soal yang pertama yaitu buatlah penjelasan singkat tentang pengertian, tujuan, ruangan lingkup, dan pentingnya mata kuliah Manajemen Peserta Didik bagi Anda mahasiswa jurusan MPI. Yang pertama yaitu pengertian manajemen peserta didik ialah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai peserta didik keluar atau tamat dari lembaga sekolah tersebut. Yang kedua yaitu tujuannya untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di sekolah agar berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Berikut ini adalah ruang lingkup manajemen peserta didik, yaitu perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik baru, orientasi peserta didik baru, pengelompokan peserta didik, kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, kenaikan dan penjurusan kelas peserta didik, kelulusan peserta didik, dan yang terakhir yaitu evaluasi peserta didik. Bagi saya pentingnya manajemen peserta didik yaitu memberikan dalam sebuah pendidikan atau lembaga manajemen peserta didik ini digunakan untuk bagaimana cara pengelolaan yang baik dalam memanage peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Baik, berikutnya yaitu soal yang kedua, bagaimana pandangan Anda tentang konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik? Konsep dasar peserta didik secara sosiologis memiliki kesamaan. Adanya kesamaan-kesamaan yang dipunyai anak inilah yang menghadirkan hak-hak yang mereka punyai. Kesamaan hak yang dimiliki oleh anak yang kemudian akan mendapatkan layanan pendidikan yang sama melalui sistem persekolahan atau schooling. Fungsi berikutnya yaitu fungsi manajemen peserta didik yaitu sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik tersebut. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen peserta didik, yaitu pedoman yang harus diikuti dalam melakukan pengelolaan peserta didik dan patokan kepengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik untuk mewujudkan tercapainya suatu pendidikan yang sukses. Memasuki soal yang ketiga yaitu bagaimana pandangan Anda tentang perencanaan peserta didik? Baik, perencanaan peserta didik merupakan aktivitas atau perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan sebelum melakukan kegiatan penerimaan peserta didik sampai dengan kelulusan peserta didik dari lembaga sekolah tersebut. Soal yang keempat, bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi? Baik, yang pertama yaitu penerimaan peserta didik secara promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Peserta didik yang mendaftar pada saat promosi pasti akan diterima. Karena itu, mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Promosi ini biasanya berlaku pada sekolah yang minat pendaftarannya kurang atau daya tampung yang ada cukup banyak, namun pendaftarannya masih belum mencapai target daya tampung. Yang kedua, penerimaan peserta didik secara seleksi dilakukan melalui dua tahapan.
yaitu yang pertama seleksi administratif, yaitu jika calon peserta didik tidak dapat memenuhi kriteria persyaratan administratif yang telah ditentukan, maka mereka tidak dapat mengikuti seleksi akademik. Yang kedua yaitu seleksi akademik, yaitu apakah calon yang akan diterima di suatu sekolah tersebut dapat memenuhi kemampuan, persyaratan yang ditentukan ataukah tidak. Jika calon peserta didik ini dapat memenuhi kriteria yang diberikan, maka calon peserta didik tersebut akan diterima, tetapi bila sebaliknya tidak diterima. Yang ketiga, sistem zonasi. Penerimaan peserta didik secara zonasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan zona tempat tinggalnya untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Soal yang kelima yaitu bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional. Yang pertama yaitu berdasarkan kegiatan. Pada proses belajar ini jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. Berdasarkan kemampuan, peserta didik memiliki persamaan kemampuan di bidang bahasa tetapi lemah di matematika berdasarkan sosial emosional. Tidak semua siswa memiliki kematangan emosi yang sama, sifatnya pun berbeda pula. Misalnya, untuk siswa yang pemalu dapat dikelompokkan dengan siswa yang agak berani, agar termotivasi dalam mengekspresikan diri. Berikutnya soal yang keenam yaitu bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran. Catatan kehadiran, faktor kehadiran, jenis ketidakhadiran. Baik, kehadiran peserta didik ialah keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental, secara keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Sedangkan ketidakhadiran peserta didik bisa dikata tidak terlibatnya peserta didik dalam kegiatan sekolah. Dalam upaya membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam kehadirannya di sekolah, maka guru atau konselor seharusnya dapat memahami latar belakang dan faktor-faktor penyebab ketidakhadirannya untuk menemukan inti masalah yang sebenarnya. Ada banyak sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah adalah dengan melihat kasus per kasus. Peserta didik yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru dalam buku presensi, sementara peserta didik yang tidak hadir di sekolah dicatat dalam buku absensi. Selanjutnya soal nomor 7, buatlah penjelasan singkat terkait disiplin kelas dan teknik pembinaan. Pembinaan disiplin hendaknya merupakan bagian-bagian integrasi dari keseluruhan program sekolah. Para pembina yang ada di sekolah, guru, wali kelas, dan kepala sekolah tidak cukup hanya mencurahkan perhatiannya pada tugas-tugas rutin yang berkaitan dengan pengajarannya, tetapi mereka juga turut bertanggung jawab dalam pembinaan peserta didik. Dengan adanya kedisiplinan di sekolah, diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram di kelas. Siswa yang disiplin yaitu siswa yang biasanya hadir tepat waktu, taat terhadap semua peraturan yang diterapkan di sekolah, serta berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lembaga sekolah tersebut. Itu penjelasan singkat dari saya. Baik, yang soal nomor 8 yaitu bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, manajemen pengelompokan peserta didik ini bisa ditetapkan berdasarkan atas minat dan bakat peserta didik. Pengelompokan yang didasarkan atas latar belakang kemampuan dan pengelompokan yang didasarkan atas perpaduan dari keduanya.
soal yang nomor 9 yaitu bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas. Baik, yang pertama yaitu pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik ditinjau dari sistem zonasi. Yang pertama itu masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi. Menurut saya dari segi positifnya dapat memeratakan pendidikan khususnya di daerah terpencil. Sedangkan dari segi negatif, penyesuaian kemampuan guru mengajar tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga proses pembelajaran di kelas tidak bisa berjalan secara optimal dan menciptakan kekagetan yang justru mengganggu proses belajar di kelas. Dan untuk siswa yang lambat dalam belajar bisa tertinggal dari teman-temannya dan menjadi tidak nyaman dalam belajar. Kemudian, siswa yang cepat dalam belajar dapat kehilangan motivasi jika tidak mendapatkan tantangan. Yang kedua yaitu pengelompokan peserta didik. Berdasarkan pengelompokan peserta didik, segi positifnya yaitu manajemen pengelompokan peserta didik ini dapat ditetapkan berdasarkan minat dan bakat peserta didik, kelompok yang berdasarkan latar belakang kemampuan, dan kelompok yang berdasarkan perpaduan dari keduanya. Segi negatifnya mungkin dari peserta didik merasa dibedakan secara tidak langsung atau ada yang merasa minder. Terus berdasarkan macam-macam kenaikan kelas. Berdasar macam-macam kenaikan kelas menurut saya itu sangat benar agar jika peserta didik tersebut nantinya naik kelas, peserta didik tersebut matang belajar secara keseluruhan. Sedangkan peserta didik yang naik kelas bersyarat maupun tidak naik kelas agar mempersiapkan diri atau kematangan belajar supaya ketika naik kelas nantinya peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, soal yang terakhir atau soal yang ke-10 yaitu carilah dan bacalah 2 abstrak skripsi secara online terkait manajemen peserta didik. Berdasarkan hasil bacaan Anda, jelaskan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, judul skripsi. Yang kedua, fokus penelitian atau pertanyaan penelitian. Yang ketiga, hasil temuan penelitian. Saya telah mencari di situs online kedua skripsi yang berhubungan dengan manajemen peserta didik. Skripsi yang pertama yaitu berjudul Implementasi Manajemen Peserta Didik di MTS Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua rekrutmen peserta didik, yang ketiga seleksi peserta didik, yang keempat orientasi peserta didik, yang kelima pengelompokan peserta didik, yang keenam pembinaan dan pengembangan peserta didik, yang ketujuh pencatatan dan pelaporan, yang kedelapan kelulusan dan alumni. Yang dihasilkan dari skripsi ini adalah bagaimana implementasi. Nah, melanjutkan dari yang saya katakan tadi, di skripsi tersebut ada 8 fokus penelitian. Nah, berdasarkan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi 8 indikator manajemen peserta didik di MTS Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. Dari skripsi yang saya baca, hasil penelitian yang dilakukan oleh Baiti Salawati yang berjudul Implementasi Manajemen Kesiswaan di MTSN Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa di MTSN Kutacane tidak terlaksana karena kurangnya kemampuan kepala madrasah dalam manajemen kegiatan-kegiatan tersebut, seperti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, ini mencangkup intrakurikuler dan pembinaan dan pengembangan pelajar olahraga, kegiatan intrakurikuler, pembinaan dan pengembangan seni dan budaya.
Berikutnya atau skripsi yang kedua yaitu berjudul Manajemen Peserta Didik dalam Meningkatkan Motivasi Belajar di Madrasah Sanawiyah Asas Islamiyah Sipin. Peneliti ini memfokuskan penelitian tentang penerapan manajemen peserta didik dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah Sanawiyah Asas Islamiyah Sipin. Terus hasil temuan dari skripsi yang saya baca ini, manajemen peserta didik dalam meningkatkan motivasi belajar di Madrasah Sanawiyah Asas Islamiyah dalam manajemen peserta didik yang dilakukan sekolah Madrasah Sanawiyah Asas Islamiyah dalam meningkatkan motivasi peserta didik dimulai dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di dalam kelas, menyediakan fasilitas berupa proyektor agar dapat menampilkan PowerPoint dan video pembelajaran, kemudian memberikan reward untuk peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi yang dapat dilihat dari antusias belajar peserta didik tersebut. Jika menemukan kendala dari antusias belajar peserta didik, para guru melakukan pendekatan kemudian memberikan masukan berupa motivasi belajar dan semangat dengan harapan mampu merubah dan menanamkan motivasi peserta didik tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya terkait soal-soal yang diberikan oleh Ibu Dr. Indah Komsiah SAG MPD. Saya mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.